Ya, bulan Ramadan sudah tiba, and I have a mission. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepaslah lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Bahkan ketika membuat makanan pun, kita harus maksimal. Mungkin terlihat sedikit lebay, but in this mission, sahur must be perfect too. Kalian pasti bertanya, kenapa? Karena di dalam makanan sahur pun terdapat keberkahan. Bismillah. Guys, pada misi ini, jangan biarkan ada waktu yang kosong tanpa amalan. Imsak, imsak. Eits, don't you misunderstanding, that's not a sign to stop eating. Jangan lupa, sambil menunggu azan, lakukan amalan membaca Al-Quran. Nah, waktu makan sahur berakhir ketika azan subuh berkumandang. Siapa yang tidak ingin mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan dibangunkan sebuah rumah di surga? Come on guys, everybody have that dream. Dengan 2 rakaat qabliyah subuh dan melengkapinya dengan sholat sunnah rawatib selama 12 rakaat sehari semalam, insya Allah we will get all those things. Kalau kalian merasa lelaki sejati, sudah seharusnya salat berjamaah lah di masjid untuk mendapatkan 27 derajat yang lebih baik. Inilah bulan Ramadan, bahagia dan haru dirangkum menjadi rindu. Entah akankah kudapatkan lagi nanti, namun yang pasti akan kuselesaikan misiku untuk menggapai Ramadan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ramadan, kita punya misi masing-masing di bulan suci ini. Entah itu tentang dunia atau seperti kami. Dan ini misi kami. Rukun puasa itu adalah modal utama buat jalanin misi ini. Termasuk pembatal puasa yang penting banget untuk jadi dasar ilmu kita. Well,
After knowing it all, sekarang saatnya melanjutkan beragam misi yang sudah menanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Sholat duha adalah salah satu amalan yang ada dalam penyelesaian misi ini. Waktu duha yang pertama adalah ketika matahari setinggi tombak atau 15 menit setelah matahari terbit. Yang kedua, akhir waktu, yaitu dekat dengan waktu zawal saat matahari akan tergelincir ke barat. Dan sebaik-baiknya waktu salat duha adalah ketika matahari semakin tinggi dan semakin panas. Kemudian berzikir dan berdoalah dengan sesungguh hati, karena Ramadan akan terasa begitu cepat berlalu. Oh, sekarang waktu nunjukin jam 9.30. Udah saatnya membagi waktu dengan dunia. Guys, remember this. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala hal yang terbaik untuk kita. Tidak ada satupun usaha dalam kebaikan yang kita lakukan luput dari perhitungannya. Seperti halnya bekerja dari hasil kerja keras tangan sendiri, termasuk jadi bagian amalan untuk menuntaskan misi ini. Dan jangan sia-siakan kesempatan untuk bersedekah, karena keutamaannya luar biasa pada bulan Ramadan. Nah, kebetulan Eka tanya kayak gini, Man, jadi nggak nitip sedekah buat panti asuhan? Arman nggak lewatin kesempatan emas ini. Nah, iya, titip ya Kak. Oh, sungguh senangnya hati ini. Sebentar. Jangan leha-leha dulu. Membaca Al-Quran di waktu senggang itu wajib untuk isi jalannya misi ini. Hingga istirahat pun jadi bagian dari amalan. Betapa indahnya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk lakukan 5 amalan ini ketika mendengar suara azan. Lengkapi amalan dengan salat rawatib zuhur. Kita bisa memilih 3 cara ini. Yang pertama, salat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudahnya. Yang kedua, salat 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Dan yang ketiga, salat 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Siang hari dibuka dengan sholat berjamaah. Bertemu dengan saudara muslim di bulan Ramadan itu jadi hal yang dirindukan.
Akhirnya asar pun tiba. Tenaga mulai menipis, tapi misi harus tetap dijalani dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk melakukan sholat sunnah qabliyah sebelum asar. Dan melanjutkan dengan sholat asar berjamaah untuk menyempurnakan amalan kita. Menjelang berbuka puasa, amalan berikutnya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Kalau sampai amalan ini terlewat, aduh sayang banget deh. Guys, jangan sampai menyerah sama rasa letih. Misi harus terus dilanjutkan, karena itu tugas utama kita di dunia. Bermajelis ilmu dan berdoa menjadi amalan berikutnya yang wajib untuk kita kerjakan. Meja makan. Setelah melihat air segar bergelimangan memenuhi gelas, segeralah berbuka puasa. Jangan lupa ucapkan bismillah dan minumlah seteguk air, jangan lupa dengan 3 nafas. Setelah itu kita berdoa. Ya, doakan juga orang yang memberi dan menyiapkan makanannya. Nah, sebagai tamu, ia berdoa juga. Untuk minum susu ketika berbuka puasa, ada doa khusus. Setelah semuanya selesai, mari ucap Alhamdulillah. Perut pun kenyang, tapi jangan kalah sama ngantuk. Paksakan kaki kita untuk melangkah ke masjid. Sholat maghrib berjamaah, itu baru keren. Dan jangan lupa untuk sholat sunnah ba'diyah maghrib. Kemudian, tarawih. Siapa yang tidak rindu dengannya? Amalan yang hanya ada di bulan Ramadan, yang sering membuat kita meneteskan air mata karena mengingat Rabb kita. Dan jangan lupa untuk baca doa setelah salat witir. Kayak gini. Jika terbersit pikiran tentang mungkin gak besok kita masih bisa hirup nafas di dunia? Kalau sudah habis waktunya, bagaimana? Sudah cukupkah bekal kita? ...24 jam hampir berlalu sepenuhnya. Semoga kita semua mendapatkan ampunan di bulan penuh rahmat ini. Selalu berharap bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan selalu berharap semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.